Selamat tahun baru. Salam damai sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat berita dimanapun berada. Ya, kembali lagi hari ini kita akan mengenal satu lagi tokoh Alkitab yang sayang sekali jika kita lewatkan kisahnya. Bersama saya, Irene Krisanteme, kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang namanya adalah Simeon. Ya, tentu sahabat semua setidaknya pernah kita mendengar nama Simeon ini. Tetapi jikalaupun belum, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Ya, sahabat, Simeon adalah seorang tokoh Alkitab yang disebutkan memiliki perangai benar dan saleh ketika ia harus menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan yang dimaksudkan di sini apa sih? Penghiburan yang dimaksudkan adalah menantikan kelepasan sesuai nubuat mengenai kedatangan sosok Mesias di Perjanjian Lama. Tidak disebutkan memang saat itu berapa tepatnya usia daripada Simeon. Tetapi menurut banyak literatur, Simeon sendiri saat itu berusia lanjut dan kondisi dapat kita baca dia pun sedang menantikan masa-masa Tuhan memanggilnya kembali pulang ke hadirat Bapa di surga. Ya, di ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29 dapat kita baca bersama bahwa Simeon sebelum masa kematiannya memang mendapat janji Allah melalui Roh Kudus bahwa dirinya akan terlebih dahulu melihat Mesias sebelum ia dipanggil pulang. Singkat cerita, sahabat, Simeon akhirnya dituliskan mendatangi bait Allah oleh Roh Kudus. Kemudian Simeon ketika mendapat kesempatan itu, ia menyambut anak itu dan menatangnya di dalam tangannya sambil memuja-muji Allah. Nah, pujian inilah yang kemudian akan mengawali semakin menariknya spiritualitas tokoh Simeon sesungguhnya. Di dalam ayat yang ke-29 boleh kita baca bersama-sama sahabat bahwa Simeon memuja-muji Allah secara langsung setelah ia mendapat kesempatan melihat Mesias di dalam diri Yesus kanak-kanak. Nah, pujian Simeon ini kemudian dikenal juga sebagai sebutannya Nunc Dimittis gitu. Sebuah pujian menjelang akhir kehidupan. Nah, kalau kita bicara soal sikap seorang manusia menjelang akhir kehidupan, biasanya ada kegusaran, ada permohonan-permohonan untuk dipanjangkan umurnya, atau mungkin kesan-kesan ketakutan. Tetapi di sini menarik, bukan itu semua, sahabat, tetapi pujian daripada Simeon menjelang akhir kematiannya adalah suasananya menggambarkan secara penuh sebuah relasi ketaatan dan kepasrahan yang indah sekali kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Nah, pujian ini boleh kita baca bersama-sama di dalam Alkitab kita ya, sahabat. Di dalam kalimat pertamanya yang terlontar dari mulut Simeon adalah sekarang Tuhan, atau di dalam bahasa Yunaninya adalah despote, Tuan, penguasa kehidupan. Simeon berkata, biarkanlah atau lepaskanlah hambamu ini, boleh pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Untuk seorang yang saleh dan benar, atau di sini di dalam bahasa aslinya adalah seorang yang cermat dan teliti di dalam mengikuti peraturan masyarakat, negara maupun agama, Simeon ini sungguh total mengungkapkan dari sikap maupun kata-katanya bahwa Simeon itu sungguh pasrah di hadapan Allah. Sesudah Simeon menyaksikan bagaimana rencana Allah sudah dinyatakan, kemurahan Allah sudah digenapi di dalam kehidupannya dan kehidupan umat Israel.
Simeon menunjukkan bahwa ada kesadaran di dalam dirinya bahwa ia hanya seorang hamba di hadapan Allah, sang pemilik kehidupan. Dan di dalam kesadaran itu, sahabat semua, Simeon juga sadar kesempatan kehidupan dari Tuhan sudah mungkin saja berakhir, dan itu berarti waktu kematiannya sudah tiba. Tetapi Simeon di sini sungguh bersyukur karena rencana Tuhan sudah digenapi untuk hidupnya dan seluruh umat. Dia akhirnya tidak lagi menuntut banyak hal karena Simeon sadar sewaktu-waktu Tuhan berhak untuk memanggilnya pulang, dan Simeon merasa patut untuk taat sepenuhnya, pasrah di dalam iman, mempersiapkan diri dengan sangat baik ketika Tuhan pada akhirnya akan memanggilnya pulang kembali ke hadirat Tuhan. Bagi Simeon, sahabat, akhir hidup yang sungguh-sungguh penuh dengan damai sejahtera adalah hidup yang memang dijalaninya bersama dan di dalam rencana Tuhan yang memang sudah digenapi di dalam hidupnya dan hidup sesamanya. Simeon gak mau minta nambah lagi perpanjangan waktu untuk mungkin aja melihat Yesus Sang Maha Adil itu bisa mewujudkan semua harapannya. Buat Simeon udah cukup ngeliat aja. Makanya gak perlulah menunda-nunda kematiannya. Dan itulah kenapa Simeon mengungkapkannya di dalam pujian yang sangat indah. Sebab bagi Simeon, imannya telah dipenuhi semata-mata oleh karya kemurahan Allah, dan Simeon mencukupkan diri. Meski sebagai manusia biasa, gak mustahil kalau Simeon juga merasa gusar menjelang akhir hidupnya. Tapi bisa dilihat di sini sebagai seorang yang saleh dan benar. Simeon berani mengambil sikap, mengembalikan hidupnya sepenuhnya kembali pada kemurahan Allah dan kehendak Allah sendiri. Simeon mencukupkan diri dengan harapan yang sudah dijawab Tuhan, dan ia bersyukur. Nah sahabat, di masa tahun 2021 yang baru kita tapaki ini, tentu ada beberapa hal permohonan, doa harapan yang kita naikkan kepada Tuhan. Terlebih lagi di dalam masa-masa pandemik yang masih berlangsung, rasanya lama ya. Tetapi tentu menjadi suatu kewajaran apabila kita ketika menaik-naikkan doa permohonan kepada Tuhan, kita mengharapkan Tuhan segera menjawab. Tentu wajar kita mengharapkan segala sesuatu harap kita dikabulkan Tuhan. Akan tetapi sahabat, hari ini mari kita belajar dari tokoh Alkitab Simeon di dalam nyanyian pujiannya dan doanya kepada Tuhan, yang sekalipun Simeon berada dalam dua posisi antara bersyukur atau dipertemukan dengan kegentaran menjelang hari kematiannya. Akan tetapi kita bisa melihat dan belajar bersama, Simeon berani mencukupkan diri, menyerahkan kehidupannya selanjutnya pada karya kehendak dan rancangan Allah. Simeon berani untuk berpasrah di dalam iman dan di dalam rasa syukur, karena ia yakin bahwa Tuhan telah mengabulkan segala yang ia dambakan, yaitu bertemu dengan Mesias dan menyaksikan penggenapan janji Allah. Sahabat, disinilah iman dan sikap pujian Simeon perlu kita teladani bersama-sama. Bahwasanya meski di dalam ketidakpastian hidup atau kondisi mencekam, sekalipun kondisi yang rasanya gak sesuai harapan kita, tetapi kita boleh melihat suatu teladan dengan keyakinan teguh. Kita boleh berproses, berlaku seperti Simeon di dalam keseharian kita. Dan sahabat, di dalam tahun pemulihan, tahun rahmat Tuhan yang baru kita masuki di 2021 ini, dengan segenap hati yang tertuju kepada Allah, kiranya kita boleh bersama-sama punya hati yang mau belajar dan berproses, mengambil sikap mencukupkan diri di dalam harapan kita, menyerahkan hidup kita dalam rasa syukur, dan kiranya kita bersama-sama sahabat boleh dimampukan oleh Allah untuk senantiasa melihat, meresapi,
dan memaknai setiap perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam peristiwa keseharian kehidupan kita. Seperti yang Simeon kita sudah baca teladannya dan saksikan sikap pujiannya di dalam perjumpaan bersama Mesias. Kiranya kita semua sahabat boleh senantiasa di tahun yang baru ini memiliki hati yang beriman, yang menyatakan bahwa Allah telah, akan, dan selalu menyediakan keselamatan bagi setiap kita yang berharap kepada Dia. Bahwasanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah hadir di hadapan segala bangsa dari dahulu, kini, dan selama-lamanya. Kita boleh punya sikap iman yang bersyukur, sikap iman yang berpasrah di dalam perjumpaan kita bersama Tuhan yang senantiasa mengabulkan harapan-harapan kita di dalam penantian masa-masa kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat berproses, selamat berharap di dalam iman dan kepasrahan kepada Tuhan pemilik kehidupan. Haleluya. Tuhan memberkati sahabat sekalian. Amin. Sampai jumpa.